Kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, korban tewas 12 orang. Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois meninggal dunia usai kecelakaan maut di Tol Pemalang. Truk TNI bermuatan amunisi terbakar di Tol Gempol Pandaan, 1 anggota TNI tewas. Jonathan Frizi ditangkap polisi dalam kondisi sakit usai jalani operasi. Deddy Mulyadi rayakan Persib juara bareng bobotoh, netizen soroti pakaiannya. Polisi bakal panggil 5 saksi terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Prabowo segera buka 100 sekolah rakyat berasrama. Tahap pertama beroperasi Juli 2025. Ganasnya badai pasir di Saudi seperti tembok setinggi 2 km melaju 100 km per jam. Bersama saya Muhammad Soekardi. Inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Kecelakaan maut bus ALS terjadi di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Korban tewas sementara 12 orang, sedangkan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat. Informasi yang diperoleh iNews ID, bus ALS yang mengalami kecelakaan membawa 48 penumpang. Dari 12 korban tewas, 2 diantaranya adalah anak-anak. Namun identitas para korban tewas dan luka-luka belum diketahui. Kecelakaan maut tersebut diduga akibat bus ALS mengalami remblong. Saat ini petugas masih mengevakuasi para korban bus ALS yang terguling. Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD hingga Damkar. 1 korban masih terjepit badan kendaraan, tepatnya di dekat pintu keluar bus bagian belakang. Banyaknya material bus seperti besi, kursi, hingga batuan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Selain itu, posisi bus berada di pinggir jalan sebelah kiri, berdekatan dengan tembok bangunan. Petugas bahkan sampai membongkar tembok tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, bus ditarik dan dibalikan lebih dahulu menggunakan alat berat kren untuk mempermudah proses evakuasi. Suasana di lokasi terpantau sudah dipasang garis polisi agar masyarakat tak mendekat ke TKP kecelakaan yang dapat mengganggu proses evakuasi. Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois meninggal dunia pada Selasa pagi setelah sempat dirawat akibat terluka dalam kecelakaan maut di Tol Pemalang, Batang. Alamuddin mengembuskan nafas terakhir saat perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan, Jawa Tengah sekitar pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Jenazah sudah dibawa dari rumah sakit ke kediamannya di Kampung Jagalan, Desa Kutoharjo, Kaliwungu. DPR RI dalam akun Instagram resmi menyampaikan segenap pimpinan, anggota DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR turut berduka cita atas meninggalnya Alamuddin Dimyati Rois. DPR turut menyampaikan doa untuk almarhum. Alamuddin Dimyati yang akrab disapa Gus Alam merupakan anggota Komisi 11 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1. Dia juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal Fadilah, Kaliwungu. Gus Alam sebelumnya dirawat karena luka berat setelah mobil Toyota Innova yang ditumpanginya terlibat kecelakaan maut di Tol Pemalang, Batang, Jumat 2 Mei dini hari. Mobilnya menabrak bagian belakang truk Fuso. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 asisten pribadinya tewas, yaitu Vika Novitasari 41 tahun dan Muhammad Balia 57 tahun. Sementara Gus Alam yang luka parah di kepala dan tangan sempat dirawat di ruang ICU sebelum akhirnya meninggal dunia. Truk TNI Angkatan Darat bermuatan amunisi terbakar dan meledak di ruas jalan tol Gempol Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 1 anggota TNI dilaporkan meninggal dunia. Insiden kebakaran disertai ledakan pada truk pengangkut amunisi milik Yonif 509 BY2 Kostrat Jember itu terjadi pada Selasa dini hari. Peristiwa ini juga menyebabkan 1 prajurit luka parah dan telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara di Porong, Sidoarjo. Komandan Kodim 0819 Pasuruan Letkol ARH Nur Ishak dalam konferensi pers menjelaskan kronologi kejadian berawal saat konvoi kendaraan taktis Yonif 509 BY2 Kostrat dalam perjalanan dari dermaga Tanjung Perak Surabaya menuju markas di Jember setelah menyelesaikan tugas di Papua. Di tengah perjalanan, salah satu truk yang membawa muatan amunisi dan mortir terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Ledakan yang terjadi membuat
kendaraan di belakangnya terhenti. Dua prajurit yang berada di dalam kendaraan, yaitu Serka Untung Avicilia dan Ser Madino, berupaya menyelamatkan diri. Kondisi gelap dan medan tidak dikenali membuat keduanya melompat dari jalan tol ke bawah dengan ketinggian sekitar 8 meter. Akibatnya, Serka Untung Avicilia terluka parah dan tewas setelah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Ser Madino mengalami patah tulang paha kanan dan masih menjalani perawatan intensif. Dia menyampaikan akses tol arah Gempol Pasuruan dan Gempol Malang sempat ditutup total untuk proses evakuasi dan pengamanan lokasi. Pemadam kebakaran Kabupaten Pasuruan segera melakukan pemadaman dan pembasahan area terbakar. Sementara tim gegana dari Satbrimo Polda Jatim melakukan penyisiran untuk mengecek sisa-sisa amunisi yang belum diamankan. Polisi menangkap aktor Jonathan Frizzy terkait kasus vape mengandung obat keras dan telah menetapkannya sebagai tersangka. Ijong ditangkap saat masih sakit dan beristirahat di rumahnya. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald F.C. Sipayung mengatakan Ijong diketahui baru selesai menjalani operasi namun tidak merinci sakit apa yang dideritanya. Meski dalam kondisi masih sakit, aktor tersebut kooperatif selama memberikan keterangan kepada polisi. Ronald menjelaskan Jonathan Frizzy memiliki peran krusial dalam kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Dia membuat grup WhatsApp berangkat yang berisi para tersangka masing-masing berinisial ER, JF, dan TBR. Hal itu diketahui bermula dari penangkapan salah satu tersangka berinisial BTR dan ER. Tersangka BTR itulah yang membawa masuk barang tersebut dari luar negeri. Mereka kemudian membuat grup untuk saling berkomunikasi dan mengatur bagaimana agar barang Cat Rich atau etomidate ini bisa masuk ke Jakarta. Ronald mengatakan Jonathan Frizzy lah yang memberikan informasi terkait penginapan dan hotel di Kuala Lumpur, kemudian membawa ke Jakarta. Tak hanya itu, Ijong juga berperan sebagai pengontrol masuknya zat etomidate yang tergolong dalam obat keras. Di awal masuknya barang tersebut, Bea Cukai sempat memeriksa secara detail. Namun kemudian ada komunikasi-komunikasi di dalam grup tersebut bahwa barang atau zat etomidate ini akan diurus sehingga bisa dikeluarkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut merayakan Persib Bandung yang menjadi juara Liga 1 2024-2025. Deddy berpesta dengan bobotoh di jalanan kota Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Dia terlihat naik ke atap mobil dinasnya, yaitu Lexus berwarna putih dengan nomor polisi D901DM. Pria yang akrab disapa KDM itu terlihat membawa bendera bertuliskan Forever Persib di tengah lautan bobotoh yang turut merayakan sambil membakar suar atau flare sebagaimana diunggah di laman Instagram pribadinya. Postingan KDM menjadi sorotan karena dia hanya menggunakan singlet putih sebagai atasan. Persib memastikan gelar juara musim ini usai Persebaya gagal mencuri poin penuh melawan Persik Kediri di pekan ke-31 Liga 1 2024-2025. Bajul Ijo bermain imbang 3-3 di Stadion Brawijaya Kediri Senin sore. Setelah gagal mengalahkan Persik Kediri, Persebaya Surabaya sudah tidak mungkin menyalip raihan 64 poin yang dikumpulkan Persib Bandung hingga pekan ke-31. Dalam 3 pertandingan tersisa, poin maksimal yang bisa dikumpulkan Bajul Ijo hanya 63. Keberhasilan ini sekaligus membuat Persib Bandung juara back-to-back Liga 1. Catatan ini sekaligus juga membuat Pangeran Biru menyamai rekor Bali United yang back-to-back juara di musim 2018-2019 dan 2021-2022. Persib Bandung juga berhak menyematkan 4 bintang di logo mereka untuk musim depan. Sebelumnya, mereka juga meraih juara pada Liga Indonesia 1994-1995, Liga Super Indonesia 2014, dan Liga 1 2023-2024. Polres Metro Jakarta Selatan segera memanggil 5 saksi terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodi kepada wartawan mengatakan polisi tengah mendalami laporan yang dilakukan terhadap Roy Suryo beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan memanggil pihak pelapor berikut saksi dari pihak pelapor. Para saksi yang akan dipanggil polisi adalah tim advokat public defender yang melaporkan pakar IT Roy Suryo. Pemeriksaan tersebut direncanakan dalam waktu dekat.
Adapun soal laporan tersebut, polisi juga akan meminta bukti dari pihak pelapor, khususnya berkaitan bukti laporan yang dibuatnya itu. Sebelumnya, tim advokat public defender dari Peradi Bersatu resmi melaporkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 26 April 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah berkomitmen membuka minimal 100 sekolah rakyat berasrama. Pada tahap pertama, sebanyak 53 sekolah ditargetkan beroperasi pada Juli 2025. Prabowo mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap sekolah rakyat. Lebih dari 200 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia telah menyatakan komitmennya dengan menyediakan lahan seluas 5 hingga 8 hektar untuk mendirikan sekolah berasrama tersebut. Kepala negara juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam merealisasikan program sekolah rakyat. Dalam waktu singkat, hanya sekitar 6 bulan sejak kebijakan ini dirancang, Kementerian Sosial bersama kementerian terkait telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sejak awal bergulir, Kementerian Sosial menerima 351 surat usulan pendirian sekolah rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 295 Pemda menyampaikan proposal dan sebanyak 287 diantaranya mengikuti des pembahasan dan klarifikasi usulan yang diselenggarakan Kemensos pada pertengahan April lalu. Prabowo pun mengaku terharu menerima laporan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, apalagi saat melihat foto-foto wajah ceria calon siswa sekolah rakyat. Meski masuk keluarga miskin, mereka tetap tampak ceria dan bersemangat. Badai pasir dahsyat menerjang negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, sejak pekan lalu. Dahsyatnya badai ini melumpuhkan transportasi dan aktivitas warga hingga memicu banjir bandang. Pasir berterbangan menyelimuti sebagian besar wilayah Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania. Pihak berwenang di 3 negara tersebut mengeluarkan peringatan merah seraya memperingatkan cuaca buruk akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang. Netizen membagikan video dan foto menyeramkan ganasnya badai pasir di media sosial, seperti di Provinsi Al-Qasim. Warga di provinsi tersebut menyaksikan fenomena langka dan dramatis pada Minggu 4 Mei. Badai pasir sangat tinggi menyapu wilayah itu hingga dijuluki sebagai dinding pasir. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan langit Al-Qasim berubah menjadi jingga saat badai melaju ke depan, laksana gelombang yang menjulang tinggi. Begitu badai tiba, suasana berubah menjadi gelap gulita karena sinar matahari tak bisa menembus badai akibat terhalang butiran pasir yang berterbangan. Ahli meteorologi Saudi Abdullah Al-Misnad menjelaskan, badai pasir dahsyat itu terjadi akibat aliran udara yang kuat dari awan cumulonimbus. Dinding-dinding pasir tersebut dapat mencapai ketinggian hingga 2 km serta melaju dengan kecepatan angin 100 km per jam. Kondisi tersebut jelas membahayakan transportasi udara dan darat. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi sebelumnya mengeluarkan peringatan merah di 5 wilayah. Di Riyadh dan Provinsi Timur, otoritas memperingatkan adanya badai pasir, hujan lebat, hujan es, serta potensi banjir yang terus berlanjut. Mekah juga masuk dalam daftar peringatan, termasuk hujan lebat dan hujan es yang bisa menimbulkan banjir bandang. Pihak berwenang mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah, menghindari area terbuka, serta membatasi perjalanan, terutama di jalan raya. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.